Saya alhamdulillah pernah cukup dekat dengan Mas Prabowo dan saya bisa kemudian merasakannya bagaimana cara berpikirnya Mas Prabowo, terutama di dalam konteks menilai perempuan. Mbak Titi sah menjadi anggota DPR, bisa melaksanakan basis legislasi. Hak-haknya dan lain-lain secara legislasi gitu. Tapi kemudian juga menjadi ibu negara. Wah ini sesuatu belum, yang luar biasa. Ini akan jadi sejarah tersendiri. Ini akan dicatat dalam sejarah. Mbak Titi ini pasti harus cepat mendeklarasi mungkin ya. Mbak Titi ini adalah orang yang paling layak untuk mendampingi Prabowo. Halo semuanya, kembali berjumpa Oheo. Obrolan heboh orisinil. Kalau tidak heboh bukan Oheo. Kalau heboh dia pasti orisinil. Kali ini pertemuan perdana kita ini ada kawan saya, Pumpida Hidayatullah. Akhirnya lu punya ini juga ya, punya channel juga nih di nanti nih ya. Akhirnya saya punya kesempatan perdana untuk memperkenalkan teman yang sebenarnya sudah lama, bukan lagi perdana ini. Ini sudah kuota, sudah mau habis. Selamat datang di podcast Oheo. Luar biasa, terima kasih nih atas undangannya nih. Gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Ya itulah, sehat. Kok lu kaku banget sih sama gue, lu biasa aja, santai aja. Kita kalau tidak di kamera itu enak, tapi kalau di kamera ini kita harus menjaga person. Oke, Bung Pumpida. Ada banyak fenomena ya di dalam wilayah politik yang kita sekarang akan hadapi ini. Sepenting apa sih sebenarnya First Lady? Kok urusan cewek gue yang diundang sih? Waduh, inilah. Kalau urusan perempuan, saya perempuan yang diundang. Iya. Ini tapi kok kita yang diundang jadi bicara. Kata First Lady ini kan berasal dari perkataan seorang maskulin yang menyampaikan kepada First Lady. Jadi sebenarnya predikat ini diungkap oleh para politisi maskulin gitu loh, bukan para politisi feminis. Iya. Apa sih sebenarnya inti daripada First Lady ini gitu loh? Ya, sebetulnya keberadaan seorang ibu negara ya, kalau dalam bahasa Indonesianya ibu negara itu penting sekali ya. Memang kalau dalam masa pemerintahan Bung Karno, peran daripada ibu negara itu tidak terlalu nampak. Walaupun dalam sejarah selalu tercatat. Seperti misalnya Ibu Fatmawati itu kan yang menjahit bendera pusaka dan lain itu tercatat sekali gitu ya. Terus zaman Pak Harto justru malah muncul yang namanya figur Ibu Tin yang sangat kuat dan bahkan dipercaya menjadi katakanlah suksesnya Pak Harto di dalam berpolitik itu karena adanya Bu Tin. Nah, terus masuk ke zamannya Pak Habibie. Pak Habibie juga didukung oleh seorang wanita yang cukup hubungan Pak Habibie dengan Ibu Ainun itu sangat dekat sekali, sangat baik dan Pak Habibie selalu curhatan dan saya dengar nih hubungannya benar-benar apa aja diceritain gitu. Dan tentunya curhatan-curhatan ini kan sebenarnya kan stress relieving ya. Jadi ketika terjadi kebuntuan di dalam berpikir mungkin atau kekecewaan-kekecewaan dalam kehidupannya itu mempunyai seorang ibu negara yang ada di sampingnya jadi akan sangat membantu. Masuk ke pemerintahan Gus Dur. Gus Dur juga Sinta Nuria itu juga berperan, kelihatan ya, dan bisa kemudian mengimbangi Gus Dur di dalam konteks keberadaan sebagai kepala negara. Masuk ke pemerintahannya Mbak Mega nih, perannya Pak Taufik itu justru kelihatan sekali. Memang bukan ibu negara, tapi bapak negara, ya. Nah, perannya namanya? First gentleman apa? First gentleman. First gentleman. Kalau ladies pasti gentleman dong, ya kan? Bisa juga first man. First man aneh banget, first man on the moon gitu. Nah, jadi pasti first gentleman. Jadi setelah itu lady. Nah, tapi intinya di dalam konteksnya Pak Taufik ini justru sebenarnya kesuksesan Mbak Mega ini di backup oleh seorang sebenarnya politisi yang lebih handal, lebih lincah dan lebih akomodatif, banyak solidarity maker-nya lah ya. Solidarity maker-nya itu adalah Pak Taufik Kemas almarhum pada saat itu dan masuk ke pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun juga perannya Bu Ani tidak pernah terlupakan oleh kita semua tentunya ya.
Dan sekarang masuk ke pemerintahannya Pak Jokowi yang juga Bu Iriana juga banyak perannya, terutama di dalam konteks mungkin mengingatkan Pak Jokowi keberadaan anak-anaknya. Mungkin ya. Ini kan banyak cerita yang kemudian memang disampaikan kepada saya seperti itu gitu. Dan kalau pemerintahan ke depan ini ada Mas Prabowo ya. Iya. Ini Mas gimana Prabowo, Mas Prabowo ini? Iya. Jadi kita sebenarnya kita lihat dari struktur keberadaan ibu negara dulu. Roles-nya apa sih sebenarnya kan gitu ya? Iya. Roles-nya apa? Nah, kalau saya lihat di dalam konteks kenegaraan itu selalu ada dua porsi peran ya. Peran yang pertama adalah formality sebagai kepala negara. Satu lagi adalah formality sebagai fungsi sosialnya si kepala negara. Nah, kepala negara sendiri kadang-kadang nggak akan punya waktu untuk mengurus fungsi sosial. Fungsi sosial ini artinya mereka harus ketemu orang, bercengkrama, istilahnya TTT lah ya, ramah tamah dan lain-lain. Nah ini seyogianya memang dilaksanakan oleh seorang ibu negara gitu. Nah jadi memang role ibu negara itu menjadi penting karena ada basis-basis struktur sosial di dalam kenegaraan kita yang memang biasanya dipakai atau diberikan perannya kepada ibu negara. Misalnya contohnya kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial seperti fundraising atau apapun itu pasti ibu negara yang muncul. Atau kemudian yang berbau-bau kreativitas, misalnya kayak Dekranas atau kemudian juga industri-industri kecil, pembinaan dan itu biasanya ibu negara juga. Bahkan termasuk bansos-bansos sebagian bisa dikelola oleh maksudnya dimunculkan figurnya tuh di dalam peresmiannya itu lah ibu negara. Jadi peran yang dua hal tadi, formality dalam konteks struktur pemerintahan dan fungsional sosialnya bisa berjalan bersamaan. Saya sih terus terang kalau Mas Prabowo ini sebenarnya orang yang cukup lengkap ya. Dan saya melihat Mas Prabowo ini juga sangat kuat, sangat dalam konteks memimpin ini. Walaupun tanpa pendamping dia akan menjadi seorang figur yang kuat, tidak akan pernah bisa kemudian mempunyai basis kelemahan begitu. Tapi bagaimana cara mengisi kekosongan First Lady itu? Nah ini yang kita mau bahas nih. Maksudnya begini, tentu ini bisa menjadi suatu yang menarik. Karena presiden terpilih, presiden yang kemudian dilantik begitu ya, kemudian mengannounce, entah dalam bentuk kemudian beliau sudah punya calon sendiri yang akan kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa saya ada calon ibu negara nih, gitu. Atau calon ini apa? Maksudnya sudah apa? Ya, saya nggak tahu nih. Maksudnya ini kan contohnya nih. Contoh kalau saya jadi Mas Prabowo, contohnya, saya jadi presiden terpilih, gitu. Coba saya tanya, sebagai presiden yang akan datang, Pak Prabowo sudah siapkan ibu negara apa bagaimana? Ini contoh, ini kita berargumen. Saya belum pernah mendengar ada cerita ke situ. Cuman kalau saya menjadi presiden terpilih dan dilantik, kemudian ini akan menjadi sesuatu yang menarik gitu pada saat pemerintahan baru yang akan datang gitu. Kalau ada calon yang benar sudah disiapkan, tapi kalau nggak ada pun nggak ada masalah, bisa dilakukan kontestasi yang akan menjadi sesuatu yang menarik juga, iya kan? Ya tentu kan kalau namanya. Artinya ada kemungkinan bahwasanya First Lady itu atau ibu negara bukan merupakan bagian daripada marital status daripada presiden terpilih, apa gimana? Iya, nggak bisa. Nggak bisa kan? Dalam konteks tatanan konstitusinya clear itu ya. Dalam konteks undang-undangnya clear gitu. Jadi ada RI 1, RI 2-nya apa? RI 2-nya wakil presiden. Betul. RI 3? RI 3 ibu negara 1. Nah itu sayang kan RI 3-nya nggak dipakai gitu maksudnya. Jadi RI 3-nya harus ada roles-nya. Nah ini menurut saya ini adalah tugas dari Mas Prabowo untuk kemudian bisa melengkapi ini gitu. Tapi bagaimana menjustifikasi RI 3 atau ibu negara itu pada saat yang bersamaan beliau itu adalah misalkan istri wapres? Maksudnya istri wapres berperan begitu? Berperan sebagai ibu negara, jadi mengganti kekosongan ibu negara 1 itu. Bisa saja. Ya? Karena dalam konteks zamannya Pak
SBJK itu. Yang namanya Bu Ani juga sering diwakilkan oleh Bu Ida Yusuf Kala ya di dalam berbagai macam fungsinya untuk menjalankan peran daripada ibu negara itu. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah tapi ini poin penting ini karena ini poin fisikal ini. Poin fisikal. Begitu si presiden ini berdiri untuk menyambut tamu, di sampingnya adalah istri wakil presiden. Apa gimana? Ya enggak lah. Oh ya enggak ya. Enggak mungkin. kan yang namanya wakil presiden harus didampingi istrinya. Masa presiden diwakili oleh istri wakil presiden itu nggak mungkin, nggak relevan juga. Tidak etis lah dalam satu sisi pandangan. Justru menurut saya ini adalah suatu isu yang bisa menjadikan daya tarik pada pemerintahan baru ke depan. Bahwa Mas Prabowo tentu, saya nggak tahu, mudah-mudahan sudah ada calon dan mudah-mudahan juga sudah. Kalau isu-isunya siapa calon? Apa ada calon? Belum pernah dengar sih saya. Karena kita bukan tukang gosip, bro. Jadi anggap kita kalau kita tukang gosip, anggap aja kita bergosip benar nih. Mbak Titi gimana? Nah, ini yang saya selalu dengar ya. Ini kita gosip benar nih ya. Bahwa kan sebetulnya kalau kita lihat di jejak digital lah, iseng-iseng aja jejak digital. Coba cek perceraian antara Prabowo dan Titi Soeharto misalnya. Ada nggak? Keluar nggak? Itu kayaknya nggak keluar, nggak pernah keluar. Artinya nggak ada nomor surat perceraian dari dari agama, kantor agama, KUA. Iya. Betul ya. Itu nggak ada inkrahnya. Jadi bahkan beberapa teman yang dekat dengan Mbak Titi pun menyampaikan bahwa sebetulnya mereka itu tidak cerai secara resmi, secara resmi, secara hukum begitu ya. Tapi memang melakukan istilah pisah ranjang saja gitu, gambaran yang saya dapatkan gitu ya. Tapi intinya kalau kemudian Mbak Titi mau menempati tempat itu, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Iya, menarik ini. Kenapa coba? Iya. Apa menariknya? Ya karena gue yang nanya. Karena mungkin Mbak Titi adalah yang paling pantas dan layak. Pantas. Karena sudah mengerti Mas Prabowo udah dari. Yes, betul. Tapi bukan itu. Mbak Titi terpilih menjadi anggota DPR. Wah, ini yang menarik. Ini menarik kan? Gimana? Menarik kan? Seandainya ibu negara adalah anggota DPR aktif. Nah, itu dia. Gimana cara jaganya ya? Kalau lagi fungsi antara fungsi eksekutif dengan fungsi legislatifnya gimana? Terlebih lagi kalau kemudian Gerindra menjadikan Mbak Titi ini salah satu wakil ketua DPR misalnya, atau menjadi perannya wakil ketua MPR misalnya. Waduh, ini bukan RI 3 aja, tapi RI yang lainnya juga dapat juga gitu. Ini asik kan sebenarnya? Ini asik dan apa ya? Ini asik dan betul-betul sebuah fenomena baru ya. Iya. Tiba-tiba dalam sebuah rapat, anggaplah Mbak Titi ini ada di Komisi 1. Wah. Di Komisi 1 ini tiba-tiba pas pampres semua menjaga ruangan. Jadi setiap kali mau ada RDP, ada raker, semua bukan harus steril, ya, betul. Steril total ala kepresidenan kan. Wah, itu kan biasanya kan kita hanya di DPR itu kalau steril total kepresiden itu apa? Pada saat paripurna mendatangkan presiden ya. Waktu misalnya sebelum 16 Agustus, pertanggungjawaban nota keuangan dan lain-lain. Nah, itu baru. Kita jarang-jarang kemudian memiliki istilahnya sterilisasi seperti itu. Ya, kan? Betul. Nah, ini bisa sering banget. Nah, jadi dalam konteks protokoler akan menjadi sangat menarik. Dan apakah harus mundur? Gak ada juga undang-undangnya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Mbak Titi sah menjadi anggota DPR, bisa melaksanakan basis legislasi. Hak-haknya dan lain-lain secara legislasi gitu. Tapi kemudian juga menjadi ibu negara. Wah, ini sesuatu ini akan jadi sejarah tersendiri. Ini akan dicatat dalam sejarah. Nah, apakah kira-kira Mbak Titi mau nih? Waduh, kita gosip benar ini, bukan gosip tidak benar. Bukan. Kalau you nanya begitu sama saya, nggak pas. Karena harusnya nanya sama Mbak Titi langsung, kalau mau atau tidak. Tapi kalau saya lihat, bolehlah kita berandai-andai. Hubungan Mas Prabowo, kalau saya lihat secara kasat mata ya, ini bukan dari gosip, hubungan Mas Prabowo sama Mbak Titi memang tidak ada persoalan secara signifikan. Saya rasa mereka akur-akur saja, baik-baik saja ya. Cuman saya nggak tahu bagaimana kemudian, kan masalah
pernikahan itu bukan hanya sekedar formalitas, Iya. tapi juga masalah perasaan, masalah yang lain-lain. Nah, saya nggak tahu dalam hal itu, nggak mau ikutan campur. Tapi intinya kalau Mbak Titi ini menjadi ibu First lady. negara, wah ini akan menjadi suatu sejarah baru di Indonesia, gitu. Apa juga berpikir? Apa kita tidak berpikir ya? Dan satu lagi, Mbak Ya. Titi itu adalah anak presiden sebelumnya loh. Oh, Itu bisa dapat rekor muri itu beliau tuh. Kalau jadi ya luar biasa loh. Ya kan? Kalau Mbak Mega kan baru Anak presiden. anak presiden yang jadi presiden. Iya. Nah, kan? Kalau Gibran kan anak presiden yang jadi wakil presiden. Nah, kalau Mbak Titi kan anak presiden yang menjadi first lady Oh, iya. dan anggota DPR udah saat yang bersama. Dan luar biasa. dan salah satu ketua DPR, wakil ketua DPR. Nah, kalau memang Kalau Gerindra iya. menjadikan beliau itu ketua DPR atau wakil ketua DPR Atau ketua MPR ya, bisa ya ketua kan? MPR bisa, Iya. ketua MPR bisa. Oke, ini sekali lagi kita berandai-andai dan gosipnya ini gosip benar ya. Mbak Titi ini pasti harus cepat mendeklarasi mungkin ya. Ini Iya, contoh iya, ini kan iya. kita ini berandai-andai supaya orang-orang atau perempuan lain itu tidak Tidak lagi- coba-coba. Tidak coba-coba. tidak coba-coba dan Iya. tidak berhalu-halu gitu loh. Iya. Jangan sampai saya presiden kita melihat si A si B tidak ada lagi ruangan itu gitu loh. Iya. Artinya secara politik mungkin Mbak Titi sudah benar ya. Harusnya dia cepat declare nih bahwa Iya. kita sama-sama membina keluarga yang bagus atau gimana lagi Pak? Iya. Yang jelas kalau saya melihat Mas Prabowo ini akan menjadi daya tarik dari seluruh perempuan Indonesia yang belum married. The most available bachelor kalau Iya. misalnya tidak ada pendampingnya. Artinya begini, ini saya mau cerita sedikit ya, bukan Iya. tentang Mas Prabowo. Jadi saat mertua perempuan saya meninggal, Ibu Kartini Fahmi Idris itu meninggal. Yang terjadi adalah Pak Fahmi sendirian pada saat itu. Pak Fahmi kan waktu itu cukup prominent lah, orang yang Iya. dikenal dan banyak. Itu lagi ngantri aja di supermarket. Lagi ngantri di supermarket, mau beli sesuatu, tiba-tiba ada ibu-ibu, Pak Fahmi lagi single ya masih. Ada yang begitu yang datang ke Pak Fahmi gitu. Nah, you bayangkan kelasnya Mas Prabowo yang Iya. terpilih menjadi presiden, kira-kira pasti akan lebih dong skala ininya ya, skala. Pasti Ya. kalau dibuka website istana ke apa X-nya presiden kan pasti isinya itu aja. Iya. Memang wanita Indonesia ini agak berani Nah. sedikit ini. Tapi saya alhamdulillah pernah cukup dekat dengan Mas Prabowo dan saya bisa kemudian merasakannya bagaimana cara berpikirnya Mas Prabowo, terutama di dalam konteks menilai perempuan. Mas Prabowo ini orang yang punya taste-nya tuh luar biasa High class tinggi. lah, ini high class lah. Bukan masalah high class, tapi dia itu Klasi. sekarang contohnya begini aja nih. Cari, ini mohon maaf nih ya, ini saya bukan mau membanding-bandingkan body shaming atau body upgrading gitu, Iya, enggak. betul. Tapi misalnya begini, cari pengawalnya Mas Prabowo yang nggak keren. Keren semua. Keren Gagah. semua kan. Nah, jadi, Tampilan necis. terus kemudian pasti itu baru pengawal. Nah, tentu kalau kemudian pendamping sebagai ibu negara, saya pasti yakin sekali nih, taste-nya harus yang ya maksudnya tidak hanya high class tapi juga eksklusif, terus kemudian juga harus lady style lah, harus lengkap gitu, harus lengkap gitu ya, dan bukan hanya cantik tapi juga mungkin bisa bicara, terus kemudian harus cerdas. Karena Mas Prabowo ini kan orang cerdas, dan kalau diajak diskusi pasti malas dong dengerin orang yang nggak cerdas ngobrol kan. Kita juga kalau ngobrol sama perempuan cantik tapi kemudian dia nggak bisa ngomong, ya kita juga agak-agak boring dikit kan. Nah, dari semua kualifikasi itu ada di Mbak Titi nggak? Saya nggak terlalu kenal dengan Mbak Titi secara pribadi, walaupun ada beberapa kawan saya yang cukup dekat, dan Mbak Titi ini sebetulnya seseorang yang cukup bagus ya dalam konteks usahanya. Sekarang Mbak Titi tuh buka itu loh, kafe. Di mana itu? Namanya tuh kopi yang di Puncak sama kemarin di Bali tuh buka. Kopi Klotok. Kopi Klotok. Klotok. Nah, nanti kita cek aja ya. Dan itu katanya berhasil sekali.
artinya kalau seorang Figurnya bagus. mohon maaf nih ya, maksudnya kan seorang anak mantan presiden gitu, terus tiba-tiba ngurusin bisnis kopi dan sukses, ini kan sebenarnya sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya. Dan pasti ini bukan sekedar keterkenalan atau kehebatannya dia di dalam sebagai anak mantan presiden, tapi memang punya kemampuan manajemen, kemampuan berbisnis dan lain-lain, sampai buka di Bali segala. Dan konon kabarnya juga waktu buka di Bali itu juga banyak sekali artis-artis yang datang, euforianya terjadilah gitu ya. Dan nggak semua orang bisa hadir di di acara tersebut gitu. Nah, nah jadi saya melihat di dalam konteks ini Mbak Titi kan Mas Prabowo juga mungkin udah kenal udah lama. Iya. Punya anak bareng-bareng juga toh. Nah, jadi sebetulnya bukan punya anak bareng-bareng. Ya maksudnya anak bersama. Anaknya bersama. Iya. Artinya kan sebenarnya kecocokan itu sudah ada. Tinggal kemudian diformalkan kembali kan kira-kira seperti itu. Saya pikir memang ya, Bro, memang harus tercipta loh. First lady itu kita butuh loh. Ini nggak bisa tiba-tiba kita membiarkan banyak orang mengklaim. Ya, saya rasa juga begitu karena tadi fungsi sosial itu di dalam konteks kenegaraan penting. Kenapa? Jalur-jalur fungsi sosial ini bukan hanya sekedar untuk kemudian merangkul dukungan, aspirasi, tapi juga di dalam konteks politik. Ya, misalnya begini. Dulu orang yang mau mendapatkan basis-basis pendekatan jabatan itu, kalau langsung mau melobi presidennya kan susah. Nah, jalur-jalur belakang itu biasanya melalui first lady itu. Dan itu terbukti zaman Bu Tin, ya kan, kemudian zaman Pak SBY juga Bu Ani berperan situ dan lainnya. Jadi kedekatan terhadap ibu negara ini mempunyai kekuatan politik tersendiri gitu. Walaupun masuknya mungkin tidak politis, masuknya sosial gitu. Tapi ketika dia berprestasi di depan first lady ini, kemudian bisa mendapatkan posisi-posisi politik di dalam konteks pemerintahan formalnya. Gitu. Ya, oke, anggaplah ini bahwasanya fungsi politik itu sehingga mewajibkan ataupun memberikan kesempatan kepada Mbak Titi untuk menjadi first lady ya. Iya. Penting juga mungkin dari sisi Prabowo atau sebagai presiden terpilih itu. Saya rasa ini tidak tergantung Mbak Titi ya. Iya. Posisi ini tidak tergantung Mbak Titi. Justru sebenarnya Mas Prabowo-nya harus decide who's gonna be first lady next to him gitu. Iya. Jadi kalaupun Mbak Titi ada keinginan, masih tergantung juga Mas Prabowo-nya masih mau atau tidak. Nah, kalau dilihat dari apa yang disampaikan teman-teman di Gerindra, kayaknya mereka udah pada nyampein aspirasi itu untuk Mas Prabowo. Ada semacam gerakan politik lah ya. Ya bukan gerakan politik lah, kayak gerakan obrolan yang untuk kemudian meminta Mas Prabowo untuk ya istilahnya bersama lagi Mbak Titi lah secara formal secara formal. Suatu romantik ya. Ini permintaan romantis lah dalam konteks politik. Ini baru pertama kali. Tidak pernah ada ya sebenarnya. Ini pernah ada. Jadi ada sebuah permintaan ada permintaan romantis dalam konteks politik. Jadi mungkin ini yang pertama kali terjadi. Kira-kira inilah Romeo and Juliet ya di dalah politik, bolehlah juga begitulah kita katakan. Janganlah kalau Romeo Juliet ujungnya pada minum racun bareng-bareng. jangan menganalogikan itu. Jangan Romeo Juliet versi yang itu. Ini yang versi Leonardo DiCaprio yang sama-sama berdiri di atas kapal itu. Ini kan tidak mati terakhirnya karena sebuah insiden. Ya tapi artinya begini. Intinya poinnya adalah yang namanya perasaan kan nggak bisa dipaksakan. Nah itu dia. Biar walaupun aspirasi politiknya seperti itu, pada akhirnya ya posisi itulah yang dimiliki untuk Mas Prabowo untuk bisa memutuskan. Bro, saya ini rasa di situ. Bro, ini tidak sedikit loh di netizen itu yang mendukung positioning Mbak Titi itu loh sebagai ibu negara ya. Pernah ada survei? Tidak ada survei, tapi kan pernah di... mungkin kita bisa launching survei atau polling atau apa? Ya tidak usah lah, karena ini kan masalah perasaan kan. Tapi kan kita melihat sebuah realita di masyarakat,
Mbak Titi ini adalah orang yang paling layak untuk mendampingi Prabowo. Pertama, tadi yang sudah dikatakan, dia beliau ngerti. Punya anak. Artinya secara emosional ada punya ikatan kebatinan, bondingnya. Ketiga itu adalah anak dari mantan presiden yang sangat powerful kala itu. Tidak salah dong dia juga ditampilkan sebagai sebuah entitas politik ya dalam konteks politik dalam bahasa First Lady ini. Iya. Ini penting memang. Saya pikir apa ya? Tidak kan selama tidak ada saingan. Kalau saya pribadi, saya ingin mereka terus terang secara formal kembali. Saya pribadi ya, tapi kan kembali lagi ini kan tergantung daripada beliau berdua ini, tidak tergantung dari saya kan. Mungkin desakan sosial bisa membuat desakan sosial. Mau pakai demo atau nggak usah lah ini. Sesuatu yang susah pun juga seperti revisi undang-undang politik dengan kekuatan demo pun juga bisa terjadi. Anggap ini adalah aktivitas politik yang dimana ya kita ini butuh presiden yang betul-betul lengkap secara pertama pintar, punya kuasa, punya kehebatan dan visi. Perlu juga di dalam diskusi di luar daripada konteks pemerintahan, ada juga diskusi backstage-nya. Nah ini kan butuhnya First Lady itu. Iya. Siapa yang kira-kira apa perlu ada pemilihan umum khusus untuk ini? paling tidak ada. Tiba-tiba ada undang-undang pemilihan umum khusus gitu. Nah, yuk ingat ya bro, setiap kali menjelang 14 Februari, mulai dari tanggal 10 sampai 14, berita ataupun kirim-kirim pesan tentang Valentine itu beredar kemana-mana. Iya. Begitu juga pun terkait dengan masalah misalkan kalau mau hari raya dan macam-macam. Anggaplah yang Valentine itu. Ini ya seperti itulah. Kira-kira mungkin perlu ada gerakan sosial yang terjadi di network sosial itu untuk mendukung Mbak Titi sebagai First Lady. Kira-kira demikian juga lah. Ya tentu bisa aja terjadi seperti itu. Semacam himbauan masyarakat lah ya. Jangan namanya gerakan sosial ini kesannya kayak gimana banget gitu ya. Himbauan masyarakat dan saya mungkin salah satu yang akan mendukung gitu kan di dalam konteks himbauan itu. Dan intinya kalau menurut saya sih nggak ada salahnya sama sekali sih kalau itu kejadian dan bahkan akan mendukung satu basis kebaikan insya Allah ke depan. Oke, kita bicara politiknya. Seandainya tidak ada First Lady, apakah ini akan menjadi konten bullying politik ke depan? Saya rasa terlalu inilah. Kalau ada netizen kemudian melakukan bullying di dalam konteks ini, terlalu dangkal ya, dan terlalu short sighted gitu dalam gini, karena sebetulnya kan di dalam hal ini kan yang namanya pendamping itu nggak bisa kemudian ya kita ini kan pernah bujangan gitu kan, kita nyari yang cocok juga belum tentu cocok gitu ya, walaupun sekeren apapun, secantik apapun, sehebat apapun, sepintar apapun, kalau nggak ngeklik. Ya kalau itu kan kita cerita kenakalan kita, tapi kan kalau kenakalan saya nggak pernah nakal. Kenakalan Anda mungkin jangan kenakalan saya. Tapi kalau kita bicara tentang sosok Prabowo sebagai presiden yang akan datang, selama masa kita melihat karir beliau ini kan tidak ada cerita kenakalan beliau. Even satu berita pun tentang Pak Prabowo jalan dengan si A, si B itu tidak pernah ada. Artinya beliau ini sangat firm, bersih, clear and clean. Maka sebenarnya ya mau tidak mau Mbak Titi sebagai sosok yang ini perlu dimunculkan dong. Karena Mbak Titi pun juga mampu menjaga kewibawaan. Ya kalau Pak Prabowo kemudian adalah orang yang mendengarkan harapan masyarakat, kalau ada kemudian himbauan masyarakat seperti itu, ya bisa kejadian juga. You'll never know lah. Ya betul. Tapi kan saya nggak bisa menduga hatinya beliau gitu ya. Tapi intinya keberadaan First Lady ini menjadi pelengkap yang menurut saya akan menjadikan satu balancing tersendiri dalam konteks manajemen pemerintahan negara ya. Secara informal. Oke, kalau begitu udah mentok nih, jangan bahas itu lagi. Artinya nanti kita jadi gosip nggak jelas kan. Tadi analisa. Nah, kita harus gosip jelas. Pertama ini terkait dengan masalah romantika di dalam politik, bukan politisasi romantika. Sehingga
kekuasaan presiden kita ini kan berlebih nih. Ada semuanya gitu loh. Gagah, berwibawa, pintar, punya jaringan internasional. Yeah. Jangan sampai ruangan kosong itu dijadikan alat masuk oleh para haters ya yang akan datang ke depan. Itu maksudnya itulah intinya. Sebetulnya kan ada contoh Bung Karno sebetulnya kan. Bung Karno justru malah istrinya kan banyak. Berlebih. Maksud saya begini, maksudnya sebenarnya nggak perlu takut punya istri lebih dari satu gitu. Yeah. Bisa di-exercise juga gitu sebetulnya kan. Karena Bung Karno, nggak mesti dan Bung Karno termasuk figur presiden yang sukses. Dan anggaplah maksudnya nggak dalam seluruh periodenya gitu, tapi di dalam titik tertentu sukses. Dan ternyata salah satu kelebihan beliau ini kan punya istri banyak itu. Dan beliau berhasil menampilkan satu sosok di antara seperti bahwa itu biasa aja gitu dan nggak ada masalah sebenarnya. Saya rasa juga kalau kemudian Mas Prabowo bisa kemudian menunjukkan bahwa ini sesuatu yang lumrah, Indonesia pun juga pada akhirnya bisa menerima. Artinya ketidakberadaan ibu negara itu. Jadi tergantung daripada message yang kemudian disampaikan ke publik ya tentunya. Ya itulah yang nanti masyarakat harus beradaptasi dengan keadaan ini. Misalkan kalau ada pembukaan batik Indonesia, harusnya ibu negara kan berarti. Tapi kan mungkin kan ada istilahnya tuh tadi istrinya Wapres atau mungkin salah satu peran daripada si Menteri Peranan Wanita atau Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya kalau nggak salah namanya sekarang itu. Nah itu bisa diberdayakan di dalam konteks yang hampir sama gitu. Ya. Untuk sebagai wakil negaranya ya dalam konteks ini gitu. Tapi nggak bisa jadi RI 3, beda itu ceritanya. Ya mau tidak mau bro. Kalau tidak ada RI First Lady RI 3-nya. Kan kalau Menteri Pemberdayaan udah ada RI berapa gitu. Tapi tidak bisa karena aja. Terlalu pendelegasian wewenang saja, pendelegasian wewenang. Ya tapi akan agak sedikit canggung nanti. Jadi roles-nya seorang Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perempuan dan Anak itu nanti mungkin akan sedikit tambah roles-nya gitu. Mungkin ya. Ini analisa kita aja, analisa saya ya sebagai pribadi. Ya. Anggap ini adalah sebuah kepres. Berarti perintah politik toh dari bukan seorang. Kepres, inpres bisa instruksi presiden. Gitu. Nah kalau inpres kan kalau menteri diberlakukan sebagai seorang first lady. Tapi kepres ini adalah menunjuk Mbak Titi sebagai the first lady. Ya. Ini bisa kan demikian juga diberlakukan. Nggak perlu kepres itu sih, nggak perlu. Kepres kan untuk menentukan nama orang. Nggak perlu itu. Intinya begini. PR pemerintahan ke depan banyak sekali. Ya, tidak hanya di dalam konteks isu yang kita baru bicarakan, tapi juga tantangan ekonomi. Saya sih berharap sebenarnya Mas Prabowo fokus di dalam konteks membawa bangsa ini ke suatu era yang lebih baik, yang menuju kepada Indonesia Emas itu. Karena tantangan kita sendiri juga di dalam konteks bernegara ini dihadapi oleh yang namanya tantangan bonus demografi, yang sampai saat ini yang konon kabar nanti bukan konon kabar ya, berdasarkan data itu di 2030 optimalnya. Ini kalau penyerapan tenaga kerja dari anak-anak bonus demografi ini kemudian tidak bisa terserap, wah ini bisa menjadi suatu bencana demografi tersendiri gitu. Ini yang lebih baik. Ya itulah fokus ke sana. Gitu. Itulah pentingnya kita butuh first lady karena isu ini kan isu reproduksi, isu kesehatan, reproduction. Sementara yang kita cerita tadi itu tentang bonus demografi, ekonomi ini kan memang harus pakai betul-betul pakai insight yang sangat luas. Maka ada yang perlu mengurus hal-hal yang demikian di tingkat level yang ibu dan anak lah ini. Ini kan adalah isu ibu dan anak. Masalah gizi itu masalah ibu dan anak. Jadi memang harus ada sosok seperti ibu negara lah yang kita butuhkan seperti demikian. Mungkin sebagai catatan saya tidak dibayar oleh Mbak Titi ya untuk mengangkat beliau nih. Tapi kita benar-benar independen dan objektif aja di dalam konteks menilai keadaan ini. Saya pikir begitu juga, bro. Kita pun juga melihat ada urgensi kepentingan ibu negara terhadap pemerintah yang akan datang. Karena isu kita terlampau banyak. Jangan sampai terlampau banyaknya ini, hal yang kecil ini pun juga ikut dipikirkan oleh presiden kita ini. Betul. Oke lah. Tidak terlalu tinggi lagi karena sudah peak-nya kita ini dalam membahas ini. Kira-kira begini, para pemirsa, ibu negara sangat penting menurut Bro Pumpida.
terkait dengan fungsi-fungsi sosial tersebut. Intinya adalah Mbak Titi is the best bagi kita yang berbicara di depan ini. Mudah-mudahan ini pun juga selaras dengan apa yang para penonton inginkan. Ini adalah romantika di dalam politik, bukan politisasi romantika. Semoga ini menjadi sebuah bahan diskusi kita. Kita selalu menginginkan terbaik bagi presiden yang akan datang, sehingga tidak ada masalah-masalah yang kecil dibesar-besarkan. Sehingga kita dapat melanjutkan kehidupan berbangsa dengan baik dan menjadi sejahtera. Salam jumpa pada episode berikutnya. Salam perjuangan. Ini benar-benar oheo nih. Obrolan heboh ini.